Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis batas wilayah serta Sumpah Pemuda. Ya, ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Triyono. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu setelah mengamati gambar pada video pembelajaran, siswa dapat menyusun pertanyaan secara sesuai dengan teks letak geografis Indonesia, kemudian menyimpulkan hasil pengamatan terhadap gambar yang telah dibuat. Setelah membaca teks bacaan pada video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi isi teks letak geografis Indonesia. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi pulau-pulau, perairan, dan negara yang berbatasan dengan Indonesia. Setelah mencermati video pembelajaran yang disajikan oleh guru, siswa dapat menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan. Setelah mencermati video, siswa dapat menunjukkan nilai-nilai persatuan. Silakan simak gambar. Pernahkah kamu mengunjungi tempat ini? Ini adalah air terjun Remabu. Yaitu merupakan sebuah air terjun yang berada di Kabupaten Landa, Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia. Terus kemudian gambar yang satunya, sedangkan gambar di atas adalah salah satu wisata pantai andalan masyarakat ini. Memang mempunyai pesona pantai yang eksotis. Pantai ini di Karimun Jawa juga memiliki pemandangan bawah laut yang tidak kalah memukau. Berdasarkan dua contoh gambar tersebut, bagaimanakah letak wilayah Indonesia serta batas-batas Indonesia itu? Letak geografis negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis adalah sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Demikian pula di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari jumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil, yaitu antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Peta Indonesia 34 provinsi bisa kalian simak di situ. Ada Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ya. Kemudian jika kita gambarkan secara pemetaan letak wilayah Indonesia secara peta konsep itu letak geografis dan letak astronomis. Letak astronomis sendiri yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak geografis terdiri atas dua samudra dan dua benua. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan letak dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pulau besar di Indonesia yaitu yang pertama Pulau Kalimantan, kedua Pulau Irian Jaya atau Papua, ketiga Pulau Sumatera, keempat Pulau Jawa, kelima Pulau Sulawesi, ya. Batas wilayahnya sebelah barat yaitu Samudra Hindia, sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik,
sebelah selatan Malaysia dan bagian timur, sebelah utara yaitu Laut Australia dan Samudra Hindia. Bangsa Indonesia yang begitu luas ini adalah suatu hasil yang didapatkan oleh para pejuang. Salah satu peristiwa perjuangan yang telah terjadi yaitu Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Mari kita bahas bersama. Sumpah Pemuda itu merupakan negara Indonesia, berbagai negara sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Indonesia juga memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Ya. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan mendorong para pemuda dari berbagai suku yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan tanggal 27 dan 28 sehingga 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, ya, melahirkan Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk melakukan bersatu dan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Ini adalah gambar Wisma Indonesia, tempat Kongres Pemuda 2, ya. Terus yang kedua yaitu foto-foto para pemuda zaman dulu yang melakukan Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan, lagu yang diciptakan oleh W.K. Rudolf Supratman. W.R. Supratman yang dinyanyikan bukan dengan suara, tapi dinyanyikan dengan biola ya waktu itu. Ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebanggaan Indonesia yang saat ini kita akan biasa perdengarkan saat upacara ataupun saat adanya kegiatan-kegiatan tertentu. Ya. Terus untuk sebelumnya yuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, yang terakhir
Silakan simak video di link di bawah ini. Terima kasih atas waktunya. Saya